Setiap jam yang dihabiskan untuk menonton TV di usia 20-an dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 26%. Hal ini disebutkan dalam sebuah studi terbaru yang melibatkan lebih dari 4.000 orang dewasa muda berusia antara 18 dan 30 tahun. Penelitian tersebut dilakukan selama 30 tahun untuk memperkirakan resiko jangka panjang dari menonton TV terhadap serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Hasil yang dipublikasikan oleh para peneliti dalam Journal of General Internal Medicine menunjukkan bahwa mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu menonton TV di awal usia 20-an memiliki resiko lebih tinggi terkena masalah kardiovaskular di kemudian hari. Setiap jam tambahan yang dihabiskan untuk menonton TV setiap hari pada usia 23 tahun meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner sebesar 26% dan penyakit kardiovaskular sebesar 16%. Studi ini juga mengungkapkan bahwa setiap tambahan menonton TV setiap hari setiap tahun akan meningkatkan resiko lebih tinggi lagi, yakni 55% untuk penyakit jantung koroner, 85% untuk stroke, dan 32% untuk penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, masa dewasa muda merupakan waktu penting untuk melakukan intervensi dalam kebiasaan menonton televisi guna mencegah dampak buruk pada kesehatan khususnya kardiovaskular. Dalam studi ini, semakin banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menonton TV di usia dewasa, muda, dan peningkatan tahunannya dalam menonton TV di usia parubaya dikaitkan dengan kejadian penyakit kardiovaskular dini, khususnya penyakit jantung koroner. Hal ini menunjukkan bahwa usia dewasa, muda, dan perilaku di usia parubaya dapat menjadi periode penting untuk mendorong pola perilaku menonton TV yang sehat, tulis para peneliti. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa waktu lama menonton TV dapat menggantikan aktivitas penting seperti tidur dan aktivitas fisik yang berdampak lebih baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan kebiasaan menonton TV yang sehat sejak dini guna mencegah penyakit jantung dan stroke di masa mendatang. Hal ini disampaikan oleh penulis utama studi Dr. Jason Nagata. Dokter dan kreator konten terkenal Dr. Tirta kembali menyajikan konten menarik tentang dampak begadang. Banyak netizen penasaran tentang perbedaan antara begadang dan kurang tidur. Dalam jawabannya, Dr. Tirta menegaskan bahwa kedua kondisi ini dapat berdampak serius pada kesehatan jika terjadi secara terus-menerus. Menurut Dr. Tirta, begadang adalah saat seseorang tidak tidur sama sekali sepanjang malam, sedangkan kurang tidur adalah tidur dengan durasi yang tidak mencukupi. Keduanya dapat mengganggu proses regenerasi sel tubuh yang terjadi saat tidur, terutama regenerasi otot yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dr. Tirta juga memberikan tips bagi pekerja shift malam, yaitu untuk tetap beristirahat semaksimal mungkin di waktu yang tersedia. Namun, ia juga menegaskan bahwa risiko kesehatan sudah menjadi bagian dari pilihan mereka. Jika mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur atau insomnia, Dr. Tirta menyarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter saraf yang spesialis dalam menangani masalah tidur. Selain itu, Dr. Tirta juga mengingatkan tentang kebiasaan menggunakan gadget sebelum tidur yang dapat mengganggu kualitas tidur. Tingkat stres yang tinggi juga dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk menghindari penggunaan gadget sebelum tidur dan mencari cara untuk mengurangi tingkat stres. Kabar gembira bagi para penggemar kopi.
Sebuah studi terbaru telah mengungkapkan bahwa minum kopi secara rutin dapat berkontribusi pada peningkatan umur dan kesehatan tubuh. Penelitian ini menemukan bahwa kopi, baik yang mengandung kafein maupun tidak, dapat mengurangi resiko kematian akibat berbagai penyakit kronis. Hal ini disebabkan oleh zat-zat yang terkandung dalam kopi yang memiliki efek perlindungan bagi tubuh seperti melawan peradangan dan meningkatkan kesehatan jantung. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh JAMA Internal Medicine, minum kopi dapat mengurangi resiko kematian pada usia yang masih muda. National Cancer Institute juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara minum kopi dan kematian. Penelitian ini melibatkan 500.000 orang yang menjawab kuesioner kesehatan dan dilakukan penilaian dengan menganalisis berbagai faktor seperti jenis kopi yang dikonsumsi, kebiasaan buruk lainnya, dan riwayat penyakit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara umur panjang dan konsumsi kopi pada hampir semua tingkat dan jenis kopi. Semakin banyak kopi yang dikonsumsi, semakin rendah risiko kematian dini. Namun, hal ini juga tergantung pada kandungan kafein dan jenis kopi yang dikonsumsi seperti yang disaring, instan, ataupun tanpa kafein. Dr. Tirta, seorang dokter terkenal di media sosial yang aktif membagikan edukasi seputar kesehatan melalui konten-konten kreatif, telah membahas berbagai mitos dan fakta yang beredar di media sosial dengan gaya penyampaian yang santai namun informatif. Dr. Tirta berhasil mengemas isu-isu kesehatan yang sering disalahartikan oleh masyarakat menjadi suatu yang menarik dan bermanfaat. Salah satu konten edukatif yang baru saja dibahas oleh redaksi duniadiet.com adalah tentang penanganan luka bakar. Dr. Tirta menegaskan bahwa luka bakar tidak boleh diolesi kecap, odol, atau es batu. Sebaliknya, luka bakar sebaiknya segera dibilas dengan air mengalir. Penggunaan es batu malah bisa memperparah kerusakan kulit, terutama jika luka bakar disebabkan oleh bahan kimia. Selain itu, redaksi duniadiet.com juga membahas mitos terkait kentut yang seringkali dianggap dapat menyebabkan bau napas jika ditahan. Faktanya, menahan kentut tidak berhubungan dengan bau napas, namun bisa menimbulkan masalah serius pada usus seperti ileus obstruktif yang dapat menyebabkan pembekakan dan pecahnya usus. Konten menarik lainnya adalah pembahasan tentang jerawat. Banyak yang percaya bahwa memencet jerawat adalah solusi terbaik. Namun, Dr. Tirta mengingatkan bahwa tindakan tersebut justru dapat memperparah infeksi. Dr. Tirta juga menepis mitos yang mengatakan bahwa masturbasi dapat mencegah serangan jantung, menekankan bahwa tidak ada hubungan langsung antara kedua hal tersebut. Dengan pengetahuan yang mendalam di bidang kesehatan dan penyampaian yang mudah dipahami, akun Dr. Tirta di media sosial menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa untuk mengikuti akun YouTube @tirtapengpengpeng agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terkini dari redaksi duniadiet.com. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang mengancam nyawa dan menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan serta seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan nasional telah mencanangkan target guna meminimalisir penyebaran DBD hingga 2030. Hasil pendataan 3 dari 4 kematian akibat DBD paling banyak terjadi pada anak usia 0-14 tahun. Strategi pencegahan melibatkan ayah dan bunda, khususnya dengan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas serta mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk, kata Dr. Sri Wahyu Herlinawati, seorang spesialis anak, dalam seminar bertema pentingnya vaksin demam berdarah untuk anak di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur belum lama ini.
Duniadiet.com, spesialis anak Dr. Sri Wahyu Herlinawati mengungkapkan bahwa pentingnya vaksinasi DBD untuk anak-anak guna mencegah kematian akibat DBD. Penting untuk diingat bahwa semua orang beresiko terkena DBD tanpa memandang usia, tempat tinggal, ataupun gaya hidup mereka. Inilah penyebab mengapa perlindungan komprehensif termasuk kampanye Ayo 3M Plus dan vaksin DBD sangat penting dalam upaya kami untuk melindungi masyarakat. Lanjutnya, Duniadiet.com, Dr. Sri Wahyu juga menambahkan bahwa vaksin DBD harus dibuat dengan standar keamanan yang tinggi dan berdasarkan uji klinis berbasis data serta dengan jeda 3 bulan untuk vaksin berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan keamanan vaksin bagi anak-anak. Untuk mendukung upaya penurunan angka penderita DBD, khususnya pada anak-anak, RS Harapan Bunda telah menggelar seminar dan edukasi tentang pentingnya vaksin DBD. RS Harapan Bunda juga telah dilengkapi dengan layanan khusus vaksinasi DBD bagi para orang tua serta anak-anak dengan fasilitas yang nyaman. Kami juga memberikan keleluasaan bagi para pasien yang menjalani pengobatan di RS Harapan Bunda dengan BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya, ujar Gali Raka, Kepala Divisi Marketing dan Humas RS Harapan Bunda.